Kami dari kelompok 1 akan mempraktekkan praktik pembelajaran terpadu mengenai tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup. Saya Ripal Rosadi, NIM 856774587. Saya Rani Mayasari, NIM 856774104. Saya Fira Reskia, NIM 857739119. Saya Dipa Riza, NIM 856769277. Saya Mulyana, NIM 856777111. Dan saya Sudarsono dengan NIM 85677767788. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya? Semuanya hadir? Bagus, pintar. Jadi kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin. Kita akan teruskan mengenai tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan masuk ke subtema 1 mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum mulai Bapak minta tolong ketua kelas untuk pimpin doa. Siap, hari doa. Sebelum memulai, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Di subtema 1 itu mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi yang pertama, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Ya, kita nanti akan belajar tentang pola irama. Yang kedua, anak-anak dapat memperagakan pola irama sederhana dengan percaya diri. Artinya, nanti anak-anak Bapak minta untuk nyanyi secara bersama-sama mempraktikkan pola irama. Bagus. Selanjutnya, siswa dapat mengamati gambar dan menyebutkan minimal 4 ciri makhluk hidup. Nanti ada 7 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, targetnya kita harus minimal bisa 4. Kalau bisa 7, Bapak kasih 2 jempol. Selanjutnya, anak-anak mampu mengetahui nama dan bentuk bilangan bulat dari 1000 sampai 10.000. Jadi pembelajaran kali ini mencakup IPA, mencakup matematika dan SBDP. Oke, mengenai makhluk hidup, kira-kira di tempat tinggal kalian, di sekeliling rumah kalian, apa saja sih contoh-contoh makhluk hidup? Ada yang tahu? Kucing. Betul, kucing. Ada lagi? Ayam. Apa? Ayam. Kambing. Sapi. Kalau tumbuhan, makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Contohnya apa? Ada yang bisa katakan? Apa? Padi. Keladi.
Ya, tadi betul. Ada lagi? Luas, betul. Ada lagi? Pak, kira-kira Pak, contoh yang paling sering kita temukan apa Pak? Coba perhatikan di samping kiri kanan kalian. Ada siapa? Ada teman manusia. Jadi manusia, hewan, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup. Kalau di rumah kalian, di belakang-belakang lemari biasanya ada apa? Ada tikus. Kalau yang merayap di dinding? Cicak. Oke. Ini gambar apa? Kira-kira cicak ini makan atau tidak? Nah, kira-kira cicak ini berkembang biak atau tidak? Berkembang biak. Dengan cara apa? Bertelur. Anak-anak sudah tahu lagu cicak-cicak di dinding? Ya, kita akan mempelajari tentang pola irama. Perhatikan gambar di depan. Ini diibaratkan sebagai pola irama. Otak yang pendek itu pembacaannya pendek. Misal ini pembacaannya ta. Kalau yang panjang ta. Ya. Yang pendek ta. Kalau yang panjang ta. Bapak akan menunjukkan kalian yang menyebutkan. Ini apa? Seperti itu. Jadi memiliki pola. Nah, dalam hal ini kita akan contohkan menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Semuanya sudah tahu lagu cicak-cicak di dinding? Bagus kalau tahu. Sekarang dalam hitungan ketiga kita akan nyanyikan lagu cicak-cicak di dinding berdasarkan pola irama di depan. Oke, 1, 2, 3. Pola irama. Sudah bisa? Ada yang bisa mempraktekkan nyanyi lagu cicak-cicak di dinding di depan? Ya, silakan maju ke depan satu arah. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Begitu, menghadap ke depan, oke? Kalau mau menghadap di situ boleh. Hafal ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Jadi sudah bisa ya untuk mempelajari tentang pola irama. Dimasukkan pola itu artinya tidak sama namun terstruktur. Oke, selanjutnya Bapak ada gambar lain nih. Bapak ada gambar. Ini gambar apa? Kalau yang ini? Ikan. Pernah melihat ikan? Pernah melihat nyamuk? Oke, sekarang kira-kira ikan ini makan atau tidak? Kalau nyamuk? Makan juga. Kalau ikan makannya protozoa yang kecil-kecil, rumput di laut atau di sungai. Kalau nyamuk makannya apa? Makannya darah. Kita harus mengantisipasi nyamuk di rumah ya untuk mencegah penularan demam berdarah. Oke, sekarang tugasnya. Tugasnya silakan buat ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada ikan dan nyamuk. Tulis di buku kalian sepengetahuan kalian terlebih dahulu. Nanti akan Bapak tambahkan juga. Ya, silakan tulis ciri-ciri makhluk hidup pada ikan dan nyamuk. Silakan ditulis. Nah, tulis sepengetahuan kalian. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, cicak berkembang biak, lari, bertelur. Dan nyamuk tuh ada. Ya, betul. Ya, ikan silakan dibuat.
yang terdapat pada ikan dan nyamuk? Sudah? Ya. Oke, apakah sudah? Ya, oke. Dari gambar di depan, ini gambar ini gambarnya ikan berkembang biak atau tidak? Berkembang biak. Dengan cara apa? Bertelur. Masuk tidak dengan ciri makhluk hidup yang pertama? Masuk. Kalau nyamuk ini kalau kita mau tepuk, dia lari atau tidak? Terbang ya? Ya, begitu kita mau tepuk, terbang. Pintarnya nyamuk ini ya. Oke, kalau itu termasuk ke yang kedua, artinya peka terhadap rangsang. Kira-kira ini misalnya si Rahman pengen mukul, Rahman ini pengen mukul, ya, begitu sudah dekat nyamuknya lari. Artinya nyamuk itu peka terhadap rangsang dan menyadari akan adanya ancaman atau gangguan. Selanjutnya ikan. Ikan ini tumbuh dan berkembang atau tidak? Ya, ikan itu dari kecil membesar ya, dari panjang, dari pendek ke panjang. Selanjutnya, kira-kira ikan ini bernapas atau tidak? Melalui apa ikan bernapas? Melalui insang. Bagus, pintar. Selanjutnya, nyamuk. Nyamuk ini perlu tidak makanan? Kalau tidak makan, bisa mati. Artinya nyamuk juga memerlukan makanan. Kira-kira kalau ikan membuang zat sisa atau tidak? Tahu zat sisa? Kotoran yang sudah dicerna. Tahu pup? Nah, kotoran ikan membuang zat sisa atau tidak? Membuang. Kalau bahasa kita apa? Berak. Ikan juga berak, sama seperti manusia. Ya. Sekarang, kalau ikannya kita masukkan ke dalam apa? Microwave. Ke dalam akuarium. Kira-kira kalau ikan dimasukkan ke akuarium, mampu tidak mereka hidup di dalam akuarium? Mampu, asalkan zat airnya atau kandungan airnya sama seperti yang biasa mereka temui. Misal ikan air tawar, kalau kita masukkan air laut ke dalam akuarium, kita masukkan ikan air tawar, ikannya akan mati. Oke. Dari kedua gambar ini, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang ada di gambar ini? Itu ciri-ciri makhluk hidup ada di depan. Kalau persamaan antara kedua ini apa? Dari segi berkembang biak, nyamuk dengan cara bertelur, ikan dengan cara bertelur. Ikan dan nyamuk itu bisa bertelur sampai ribuan. Ada yang pernah menghitung telur ikan? Tidak ya? Oke. Jadi ikan bisa bertelur sampai ribuan. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menulis angka 1000? Ya, silakan maju ke depan, beri tepuk tangan untuk kawannya. Besar Kak? 1000. Ya, beri tepuk tangan untuk kawannya. Sekarang ini merupakan lambang bilangan. Ada yang bisa menyebutkan nama bilangannya? Tulisan 1000. Ada yang bisa menulis? Zara. Mana Zara? Ya. Zara silakan
Ada seribu. Kalau ini apa? Ini namanya nama bilangan. Oke, sekarang Bapak ada angka ini. Perhatikan di depan angkanya. Perhatikan ya. Ini sambungan dari yang ujung ya. Nah, perhatikan di depan ada 10 lambang bilangan. Ada apa saja? 1000, 2000, 2000, 3000, 7000, 9000, 9000, 10.000, 5.000 dan 8.000. Sekarang gambarnya masih acak, ya. Lambang bilangannya masih acak. Ada yang bisa membantu Bapak untuk mengurutkan dari 1000, 2000 sampai 10.000? Ada yang bisa? Silakan Pak di depan. Ya, beri tepuk tangan untuk kawan ya. Oh ya. Itu dari yang lain juga harus berani. Ya. Sudah ya? 10 ini. Iya, bagus. Terima kasih, Dik. Beritulah. Sepertinya anak-anak Bapak hari ini sudah ceria, mungkin sudah membuka bekalnya ya pagi tadi. Ya, oke. Jadi betul ya, ini adalah urutan dari 1000 sampai 10.000. Kita bacakan. Ini berapa? 1000. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dari beberapa yang Bapak sampaikan tadi, kita kembali ke poin awal. Ini apa namanya? Pola irama. Jadi pola irama ini mencakup mata pelajaran SP, SBD, DP. Sini budaya dan prakarya. Di sini kita belajar untuk mengenal pola irama. Tadi sudah ada yang maju ya? Sudah. Selanjutnya kita membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Dalam hal ini kita tambahkan tadi ada ikan dan nyamuk. Kira-kira apa ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada ikan? Berkembang biak. Ya, satu. Apa lagi? Ya. Beradaptasi. Ini beradaptasi, betul. Ada lagi? Tumbuh dan berkembang. Apa lagi? Memerlukan makanan, betul. Ada lagi?
Ada lagi? Bernapas dan bergerak, membuang zat sisa. Ada yang bisa menyebutkan 7 ciri makhluk hidup? Kita samain 4. Pertama, berkembang biak. Yang kedua, peka terhadap rangsang. Yang ketiga, berkembang. Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Ya, tunjuk tangan. Ada yang bisa membantu apa? Menyebutkan 7 ciri makhluk hidup? Ya, silakan. Apa saja mas ciri-cirinya? Ya, tepuk tangan untuk kawannya. Apa saja ciri makhluk hidup? Berkembang biak. Apa lagi? Peka terhadap rangsang. Apa lagi? Memerlukan makanan. Apa lagi? Bernapas dan bergerak. Apa lagi? Membuang zat sisa. Beradaptasi. Ya, beradaptasi. Memerlukan makanan. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Beri tangan. Oke, sudah ya. Kita sudah belajar mengenai pola irama, ciri-ciri makhluk hidup dan mengenal nama bilangan dan lambang bilangan. Kalau katanya ini nama atau lambang? Lambang. Kalau yang ini? Bilangan. Oke, ini tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nah dari penyampaian Bapak tadi, kira-kira ada nggak yang masih bingung? Ya, bingung di mana? Yang bingung? Apa? Bingung apa yang ingin dibingungkan? Berarti sudah paham tidak mengenai ciri makhluk hidup? Sekarang Bapak akan kasihkan contoh lagu untuk mudah menghafal ciri-ciri makhluk hidup. Perhatikan Bapak menyanyikan. Aku tahu ciri makhluk hidup. Yang pertama, berkembang biak. Yang kedua, peka terhadap rangsang. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, bernapas dan bergerak. Yang kelima, memerlukan makanan. Yang keenam, membuang zat sisa. Yang ketujuh, beradaptasi. Itulah ciri makhluk hidup. Bisa kita nyanyikan bersama-sama? Bisa ya? Kita praktekkan terlebih dahulu. Aku 1, 2, 3. Aku tahu ciri makhluk hidup. Yang pertama, berkembang biak. Yang kedua, peka terhadap rangsang. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Yang keempat, bernapas dan bergerak. Yang kelima, memerlukan makanan. Yang keenam, membuang zat sisa. Yang ketujuh, beradaptasi. Itulah ciri makhluk hidup. Ya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Udah ya. Kita sudah mengenal tentang pola irama, ciri makhluk hidup dan nama dan lambang bilangan. Ada yang bingung? Tidak ya? Paham ya? Semuanya paham? Paham. Kalau paham, alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas, nanti di sini kan belum ada, di depan belum ada nama bilangan, baru ada lambangnya saja. Ada 1, 2, 3, 4 sampai 10. Tugasnya adalah membuat nama bilangan. Kalau 1000 ini contohnya 1000. Kalau 2000 artinya 2000. Itu tugas di rumah, kumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
ketua kelas. Kalau seluruhnya sudah paham, kita tutup pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap.